menyatakannya secara tertulis. Bapak Burhanuddin Muhtadi adalah dosen di Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah dan Pasca Sarjana Universitas Paramadya Jakarta. Dia mengajar mata kuliah partai politik dan pemilu dan perilaku politik. Selain sebagai akademisi, dia juga dikenal sebagai peneliti sekaligus Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia. Selain sebagai pengajar dan peneliti, ia juga dikenal publik sebagai pengamat politik yang kerap muncul di berbagai media. Dia sering dimintai sebagai narasumber berbagai media cetak dan televisi untuk berbicara masalah-masalah sosial politik. Di samping Bapak Burhanuddin Muhtadi, pembicara lainnya adalah Pendeta Nanang, anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Pendeta Jemaat GKI Mangga Besar, dan Romo Antonius Beni Susatyo PR yang akrab disapa Romo Beni, seorang pastor dan aktivis penggerak manusia merdeka dan setara. Beliau adalah seorang pastor muda pengusung gerakan moral bangsa. Ceramah akan dipandu oleh Penatua Rudi Kusnadi sebagai moderator. Penatua Rudi Kusnadi adalah Penatua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Agar kita tidak salah pilih, maka kami mengundang umat untuk menghadiri ceramah jelang pemilu 2014 setelah kebaktian kedua usai. Acara ini terbuka bagi umat yang sudah atau belum mendaftar. Namun kami minta maaf sekiranya umat yang belum mendaftar tidak mendapatkan konsumsi, karena kami menyediakan konsumsi sebanyak peserta yang mendaftar. Atas perhatian, kehadiran dan keterlibatan umat dalam ceramah jelang pemilu 2014, kami Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari umat kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan kebaktian kita dengan menyanyi NKB 5. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat kekasih Tuhan, nas pembuka di dalam ibadah kita pada hari ini
terambil dari kitab Ulangan 30 ayat 19b yang berbunyi demikian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Jemaat, mari kita merendahkan diri di dalam keteduhan. Bukalah hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita di hadapan Allah dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, jika saat ini kami memperhitungkan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, khususnya selama 1 minggu ini, Tuhan, kami tidak layak untuk datang kepadamu. Kami penuh dengan cacat celah dan salah. Kami penuh dengan pelanggaran akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, namun jika pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk hadir di rumah-Mu ini, mengambil bagian di dalam ibadah, Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami.
supaya kami layak di dalam karunia kasih-Mu dan kami mendapatkan berkat melalui ibadah saat ini di dalam rencana dan kehendak Tuhan ke muka yang masih mau memakai kami sebagai saksi yang hidup. Terima kasih ya Bapa, muliakan nama-Mu di dalam belas kasihan-Mu atas kami. Kami mengaku dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Demikian dalam Efesus pasal 1 ayat 7 kita membaca, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
Jemaat kita meneduhkan diri sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, dan pada kesempatan ini Om Malioni akan membawakan puji-pujian menghantar keteduhan kita. With show of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall go adoration, and there proclaim, my God, how great
Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami adalah orang-orang yang baru karena anugerah pengampunan dosa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, jika kami melanjutkan kehidupan sebagaimana yang Engkau mau anugerahkan kepada kami ke muka, kami mohon Tuhan berfirmanlah kepada kami, baik melalui pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan bersama, juga melalui perenungan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakailah kami sekalian hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi di dalam kesehatian untuk boleh memberikan pelayanan firman. Engkau kuduskan dan Engkau layakan kami, sehingga kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan sebaik-baiknya, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat teristimewa bagi mereka yang merindukan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mau mengajar dan berfirman kepada kami angkat doa kami ini. Amin. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8.
tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidup kau taat perintahmu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintahmu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur, supaya hukummu jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Satu Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 37. Yesus berkata, kamu telah mendengar
yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan untuh dilemparkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi ikan, tentu saja jemaat bukan ikan, tapi kalau kita menjadi ikan dan kita ingin tetap hidup, kita harus ada di mana? Pasti di air. Mengapa harus ada di air? Karena ikan diciptakan untuk ada di air. Ikan tidak diciptakan untuk ada di darat atau di udara. Ikan diciptakan untuk ada di air. Kalau ikan itu tidak mau berada dalam air, apa yang akan terjadi? Dia pasti celaka. Dia pasti menderita. Dan akhirnya dia pasti binasa, pasti mati. Ikan yang tidak ada di dalam air hanya bisa jadi ikan asin atau ikan goreng atau semur ikan, apalah, tapi yang pasti celaka dan binasa. Ikan harus ada dalam air. Jemaat, siapa yang sudah menciptakan ikan? Siapa yang menetapkan untuk ikan harus berada di air supaya dapat hidup? Dan kalau mau tetap hidup, Alkitab di dalam kitab Kejadian dengan jelas mengatakan Allah lah sang pencipta, dan termasuk juga Allah lah sang pencipta ikan, yang menetapkan kalau ikan harus ada dalam air. Siapakah yang menciptakan saudara dan saya? Siapakah yang menciptakan kita untuk menjadi manusia? Bukankah juga Allah yang sama yang sudah menciptakan ikan? Kalau Allah menciptakan ikan untuk hidup di air dan hanya bisa hidup kalau ada di dalam air, bukankah Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia dan dicatat di dalam kitab Kejadian Fatsal yang pertama ayat 26a, ayat 27 dan 28a yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Allah yang sudah menciptakan manusia, Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Apakah yang dimaksudkan dengan catatan yang ada di dalam kitab Kejadian itu? Yang mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah untuk hidup menurut rupa dan gambar Allah. Itulah yang mau dikatakan bahwa manusia harus hidup menurut rupa dan gambar Allah
dalam relasi yang baik dengan Allah. Manusia hanya bisa hidup dan menikmati kehidupan ini kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah, kalau dia hidup bergaul dengan Allah, ia akan selamat, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, waktu Musa sudah menolong Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan mereka dari perbudakan, memimpin mereka dalam perjalanan di padang belantara selama 40 tahun, dan pada waktu bangsa Israel sudah sampai untuk segera masuk ke tanah Kanaan, Musa mengingatkan mereka, Musa menasehati mereka supaya mereka mempunyai hati yang mantap dan tetap, hati yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Apa yang mereka harapkan dalam melanjutkan kehidupan di Kanaan? Kehidupan atau kematian? Keuntungan atau kecelakaan? Kalau mau hidup dan untung, mereka harus mengasihi Tuhan dengan hidup menurut firman Tuhan. Kalau mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dan tidak hidup menurut firman Tuhan, mereka pasti celaka dan pasti binasa. Jadi merekalah yang akan menentukan nasib mereka sendiri, hidup atau mati, untung atau rugi. Pemazmur mengatakan di dalam pembacaan Alkitab kita dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 7, saya bacakan ulang. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikianlah kesaksian pemazmur. Saudara, menentukan pilihan itu tanggung jawab kehidupan kita. Dan yang akan menentukan nasib atau keadaan kita, hidup mati untung rugi, adalah pilihan kita. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu sadar, bahwa kita ini manusia. Terimalah diri kita sebagai manusia ciptaan Allah. Kalau kita menerima diri kita sebagai manusia ciptaan Allah, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan sebagai manusia ciptaan Allah, kita akan berbahagia kalau kita mempunyai hubungan, relasi yang baik dengan Allah. Adanya hubungan yang baik dengan Allah membuat kita senang untuk mendengar firman Allah. Adanya hubungan yang baik dengan Allah membuat kita mau untuk taat kepada Allah. Adanya hubungan yang baik dengan Allah
membuat kita senang melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, mungkin sebagai umat Allah, kita merasa kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Mungkin kita mengatakan, pasti hubungan saya baik dengan Allah, bukankah saya sudah bersaat teduh setiap hari? Sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah menyanyi memuji nama Tuhan, setiap hari saya bersaat teduh. Bukankah hubungan saya baik dengan Tuhan? Karena setiap minggu saya sudah mengambil bagian di dalam ibadah dan membawa persembahan. Bukankah hubungan saya baik dengan Tuhan? Karena saya sudah menjadi aktivis di dalam kehidupan berjemaat. Saya sudah menjadi asyir, saya sudah menjadi liturgos, saya sudah menjadi pemusik, saya sudah menjadi pemimpin atau anggota paduan suara, saya sudah menjadi pelawat. Hampir seumur hidup, saya sudah menjadi pengurus di komisi. Dan ada kalanya saya berpindah-pindah komisi menjadi pengurus. Selesai komisi A, saya pindah ke komisi B. Selesai komisi B, saya pindah lagi ke komisi A atau ke komisi C. Saya sudah menjadi pengurus juga di dalam kelompok kerja. Saya mengambil bagian di dalam panitia ini dan itu. Saya sudah menjadi penatua, pimpinan jemaat. Apalagi saya sudah menjadi pendeta. Tidakkah seharusnya mempunyai hubungan yang baik? Sudah jadi pendeta, sudah emeritus pula. Jadi mungkin sudah punya hubungan yang baik dengan Allah. Tapi jemaat kekasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Artinya kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kita belum mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu yang bagaimana? Yesus memberikan 3 contoh dalam pembacaan kitab Injil kita. Berbicara tentang hukum jangan membunuh. Yesus berkata, bukan hanya jangan membunuh secara fisik, tapi juga jangan membunuh karakter, di mana kita menghina dan mengecilkan hati orang dengan ucapan kata-kata yang jahat seperti kafir, jahil, sehingga orang jadi sakit hati dan tertekan kehidupannya. Kata kafir berasal dari kata raca yang berarti bodoh, otak udang. Kata jahil berasal dari kata more yang berarti karakter yang sangat buruk, bejat. Coba bagaimana perasaan saudara dan saya? Bagaimana perasaan kita
Kalau ada orang yang bilang kepada kita dasar otak udang, brengsek, dasar bejat, kita marah enggak? Masih bisa tersenyum enggak? Nani di depan saya dia senyum-senyum. Sakit hati enggak? Pengen memarahi orang itu enggak? Atau malah ingin membunuh? Pengen membalas dendam? Yesus berkata, itu artinya sudah membunuh. Tidak pakai pisau, tidak pakai pistol, tapi membunuh dengan kata-kata, dengan ucapan. Kalau kita sudah kelepasan kata-kata yang menyakiti hati sesama, yang menyinggung perasaan sesama kita, kita harus datang terlebih dahulu berdamai dan minta maaf kepada orang itu, karena kita sudah membuat dia sakit hati kepada kita sebelum kita datang beribadah kepada Allah. Sebelum kita membawa persembahan, karena Yesus berkata, percuma kita membawa persembahan kepada Allah kalau kita sudah menyakiti hati orang. Allah tidak berkenan pada persembahan kita. Saudara-saudara, kalau hubungan kita baik dengan Allah, Allah mau hubungan kita juga baik dengan sesama kita. Yang kedua, sebagai contoh Yesus mengutip hukum yang mengatakan jangan membunuh. Maaf, bukan jangan membunuh, tapi jangan berzina. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, kapan saya berzina? Kapan saya pergi ke tempat pelacuran? Tapi tahukah saudara, kalau Yesus mengatakan jangan berzina, itu harus dicegah mulai dari hati dan pikiran yang ada pada kita, bukan hanya dalam perbuatan. Orang mungkin tidak tahu dan tidak sadar dan tidak melihat kalau kita sedang berzina dalam hati dan pikiran. Tapi Allah tahu dan melihat. Dan di hadapan Allah kita sudah berdosa. Allah mau kita segera bertobat dan menyelesaikannya secara tuntas di hadapan Allah. Yesus berkata, jangan main-main dengan dosa walaupun hanya dalam hati dan pikiran, dan jangan juga menyebabkan orang lain jadi ikut berdosa. Contoh yang ketiga, jangan bersumpah palsu. Artinya, mulut orang Kristen yang punya hubungan baik dengan Allah dan sesama harus bisa dipegang dan bisa dipercaya.
Jangan membingungkan orang, apalagi pakai sumpah-sumpah. Kalau kita bilang ya, adalah ya. Tidak adalah tidak. Yesus berkata, lebih baik itu, Yesus berkata lebih daripada itu berasal dari si jahat. Contohnya misalnya, kita diminta jadi pengurus, kita tidak bersedia, kita tidak mau dengan berbagai alasan, tapi kemudian bisanya kita mencela, mengkritik kepengurusan orang lain. Bagi orang Kristen, itu sudah termasuk kemunafikan yang jahat. Pernahkah jemaat menyadari hal itu? Saudara-saudara, jangan lupa kita ini manusia ciptaan Allah. Allah mau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan sesama kita manusia, serta hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Artinya, mau menerima diri sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Seperti ikan yang tidak bisa hidup baik dan senang kalau tidak ada dalam air, begitu juga kita sebagai manusia tidak bisa hidup senang, baik dan sejahtera tanpa memiliki persekutuan yang baik dengan Allah dan sesama. Karena itu pilihlah hidup benar dalam kuasa ketaatan pada firman Allah. Amin.
kita bersama gereja di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa surgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kalau dalam banyak hal Engkau telah berfirman dan mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang telah Engkau ciptakan di dalam rencana kasih dan kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati diri kami dan sesama kami. Tolong kami untuk boleh menerima diri sebagai ciptaan Tuhan dengan baik. Tolong kami juga ya Tuhan untuk boleh melaksanakan kehidupan yang berkenan kepadamu, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di dalam Yesus Kristus, inilah kami di dalam karunia kasih-Mu yang siap melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan firman yang telah kami terima, karena sungguh firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Jika saat ini Tuhan kami ingin mengangkat doa syafaat kami ingin berdoa bagi gereja-Mu, khususnya GKI Samanhudi. Kami ingin berdoa bagi pimpinan jemaat kami, baik dalam staf, pengerja maupun penatua, yang Engkau telah padukan dan satukan sebagai pimpinan jemaat kami. Berkati dan berikan pada mereka kesehatian untuk memuliakan nama-Mu, sehingga umat yang dipercayakan dalam asuhannya dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dan merasakan kasih dan berkat Bapa. Berkati rencana rapat kerja majelis jemaat. Berkati juga kesehatan mereka sehingga mereka dimampukan untuk boleh melaksanakan tanggung jawab berapatnya dengan baik. Dan berikan kepada mereka juga waktu yang cukup supaya hati dan pikiran mereka terkonsentrasi di dalam rapat itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau yang mau menjadi kepala gereja kami, dan Engkau yang telah meneguhkan akan pimpinan gereja kami. Engkau juga menuntun dan memberkatinya, juga pribadi dan keluarga, juga pelayanan dan pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi seluruh aktivis gereja dimanapun Engkau tempatkan dan pakai mereka. Tuhan, terima kasih Engkau juga mau menyempurnakan mereka dari waktu ke waktu, sehingga mereka boleh semakin berkenan kepadamu dan sungguh menjadi alat berkat-Mu. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk tata usaha
yang telah Engkau hadirkan dengan seluruh karyawan dan stafnya, sampai kepada mereka yang Engkau percayakan untuk menjadi satpam dan cleaning service. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau mau memakai mereka. Saat ini kami juga datang kepadamu Tuhan, dan kami ingin mengangkat segala kegiatan pelayanan yang boleh direncanakan dan dilaksanakan. Kami berdoa untuk rencana ceramah yang sebentar akan dilakukan, untuk boleh membuka wawasan dan membimbing kehidupan berjemaat di dalam hidup bernegara, dalam tanggung jawab bermasyarakat. Tuhan, Engkau berkati ceramah yang akan diselenggarakan itu. Bapa, kami datang kepadamu juga untuk pelbagai kegiatan komisi dalam segala tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau memimpin, menopang, menolong, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera, dan melalui pelbagai kegiatan itu sungguh Engkau dimuliakan, dan mereka menjadi saksi yang benar dan menjadi alat berkat yang ajaib. Kami datang kepadamu Bapa pada saat ini. Kami teringat akan jemaatmu yang sudah lanjut usia Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena berapapun usia mereka, Engkau tetap menggendong mereka, sehingga memberikan kekuatan, memberikan topangan kasih dan kemenangan di dalam segala rencana dan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa pada saat ini bagi keluarga yang sedang dalam perkabungan. Kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka, mantapkan pengharapan mereka, yakinkan bahwa perpisahan yang terjadi hanya untuk sementara waktu. Pada waktunya akan dipertemukan kembali di dalam kekekalan. Bapa, di dalam Yesus Kristus, biarlah segala kebutuhan untuk boleh menolong dan menyelesaikan tubuh yang Engkau ciptakan daripada tanah, itu juga boleh ditanganinya dengan sebaik-baiknya, bersama dengan gerejamu dalam pelayanannya. Kami datang kepadamu ya Bapa pada saat ini. Kami juga mau menyerahkan segala kegiatan gerejamu dalam pelbagai bentuknya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau dipermuliakan. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, jangan biarkan mereka tertunduk dan terpuruk, tetapi biarlah di dalam segala keadaannya mereka boleh diteguhkan imannya dan berpengharapan dalam kuat kuasa Tuhan yang mengasihi dan menyembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam pelbagai pergumulan kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, juga kehidupan di tengah masyarakat luas. Tuhan, topang tolong, menangkanlah mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi yang hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Banyak lagi yang kami ingin angkat di dalam doa, namun kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakannya, dan tolonglah kami bersama dalam kesehatian untuk berdoa, sebagaimana yang Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan
dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 44 dan 45. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Mohon berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Murah, terima dan berkatilah persembahan kami ini, dan berilah kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami juga rela mempersembahkan diri kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.